Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan alamahul bayan, allazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan atau melaksanakan atau memberikan 4 janjinya kepada makhluknya. Terutama janji-janji tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, janji yang pertama sekali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya adalah la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Jikalaulah umat manusia, jikalaulah makhluk itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau akan membalas rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang amatlah pedih. Kapan azab itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tatkala Israel telah berada di hadapan kita, tatkala malaikat maut hendak ingin mencabut nyawa kita, tatkala ruh akan berpisah dengan jasad kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan azab tersebut kepada kita. Mulai dari kita berada di atas dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan atau telah menunjukkan bagaimana siksaan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masuk pun ke dalam alam kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan atau memberikan azabnya kepada kita di dalam alam kubur. Para ulama pernah mengatakan, barang siapa yang ketika hidupnya di atas dunia selalu bersyukur kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya ketika mereka berada di alam kubur, maka niscaya mereka akan tertidur bagaikan tidurnya seorang pengantin. Namun apabila mereka selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pada ketika itu didatangkanlah azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui azab-azab yang telah kita dengar dari para ulama, yakninya azab kubur. Kemudian janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Pertanyaannya pada saat sekarang ini, kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu meminta kepada Allah, namun sampai hari ini doa dan permintaan kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka hadirin yang berbahagia, dari sini marilah kita merenung sejenak, marilah kita tundukkan kepala kita. Apakah pada saat sekarang ini kita sudah pantas menjadi hamba Allah yang selalu meminta kepada Allah, sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mau bertawakal, tidak mau mengingat, tidak mau bersyukur, tidak mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakninya bahwasanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, azkuruni waskurkum waskuruli wala takfur. Jikalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kepada kita. Kemudian yang keempat, janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakninya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan azab kepada kita selagi kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka daripada saat sekarang ini, marilah kita merenung sejenak bahwasanya tidak ada satupun makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini yang tidak berdosa. Ada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dosa kita kepada orang tua kita, ada dosa kita kepada tetangga kita,
Bahkan ada dosa kita kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka telah terjatuh, berada di dalam lumpur perbuatan kemaksiatan, setelah hanyut dengan perbuatan dosa, maka sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita tanam, maka itulah nantinya yang akan kita terima. Namun apabila sesuatu itu yang telah kita tanam, kemudian kita tidak menyiram, tidak merawat, dan tidak memupuknya, maka niscaya nanti ketika datang masa panen, disitulah kita akan merasakan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin yang berbahagia, 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah setelah kita terlanjur berbuat dosa, maka sebaik-baiknya dosa dihapuskan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi